Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kajian setiap malam Senin atau Ahad malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan untuk taat, kenikmatan untuk mampu meninggalkan semua aktivitas dunia kita semata-mata hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu pemilik kita. Allah Subhanahu wa taala itu yang mengatur kita. Kalau seandainya satu makhluk pun di muka dunia ini tidak tunduk dan patuh pada aturan Allah, maka dunia ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Allah mengatur segala-galanya. Miliaran galaksi yang menakjubkan di dunia ini itu tunduk dan patuh pada aturan Allah. Yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Bagaimana cara mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka tidak pernah meninggalkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung bertasbih, pepohonan bertasbih, semua makhluk di muka bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kita kepengen hidup di dunia ini nggak pernah stres, nggak pernah pusing, sederhana saja hidup kita. Bagaimana arahkan pandangan kita, hati kita untuk tunduk dan patuh pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keinginan-keinginan yang saat ini kita jadikan daftar urut untuk melaksanakan hari ini target sekian, tahun ini target sekian, hari bulan ini target sekian, itu merupakan i'dadnya kita, persiapan kita. Tapi kita juga jangan pernah lupa, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Semua kehendak-kehendak kita, semua planning kita, kalau bukan karena keputusan Allah yang membuat, wallahi tidak akan pernah tercapai. Kenapa banyak manusia yang ketika mereka melakukan planning tidak tercapai planningnya, kecewa, tidak tercapai targetnya, pusing, tidak tercapai apa yang dia mau, dia marah-marah. Karena dasarnya mereka mengabaikan Rabbul Alamin di sini. Ini musim pemilu, ya. Saya katakan di Binangun tadi pagi. Dengan pemilu ini menyadarkan kita sebagai hamba Allah bahwasannya Allah itu adalah raja yang sejati. Selain Allah meminta kekuasaan, selain Allah memelas untuk diberikan amanah kekuasaan. Enggak RT-nya, enggak RW-nya, enggak menterinya, enggak presidennya, semua ngantri untuk mencalonkan diri. Dan semua harus sadar bahwasannya pada saat kita diberikan setetes, secuil dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sadar dan yakin supaya kita enggak pernah kecewa. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kekuasaan itu. Allah Subhanahu wa taala akan merampas kekuasaan itu. Siap atau tidak siap kita? Sedia atau tidak sedia kita? Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Allah Rabbun nas, pemilik dan pemelihara alam semesta. Malikin nas, raja manusia. Kita paham Allah itu raja manusia. Selain Allah, Allah memiliki kekuasaan yang dahsyat. Allah memberikan kesempatan kepada siapapun ingin berkuasa, diberikan oleh Allah secuil dari kerajaannya, diberikan oleh Allah seditik daripada kekuasaannya. Dan itu semuanya ujian bagi kita semua jamaah.
Maka kalau kita paham bahwasanya apapun yang kita kerjakan di dunia ini adalah merupakan ujian, maka kita tidak akan pernah stres menghadapi hidup ini. Ada kalanya kita di atas, ibadah kita tingkatkan, sedekah kita tingkatkan, umroh kita tingkatkan, pergi haji pulang pergi. Tapi kenapa justru Allah jatuhkan kita? Bukan berarti Allah enggak terima ibadah kita, bukan berarti Allah enggak terima sholat kita. Allah menguji kita. Oh, ini orang pada saat uangnya banyak, sedekahnya rajin, jamaahnya rajin, kajiannya rajin, infaknya rajin, puasanya rajin. Kata Allah lulus dalam keadaan kaya. Tapi ketika Allah uji dengan hancurnya pundi-pundi hartanya, hancurnya semua asetnya, kita mampu enggak untuk mewujudkan bakti kita yang tadinya tidak sempurna menjadi sempurna? Dan hampir 99,99% manusia itu ketika dites sama Allah tentang kekayaan, tentang kemiskinan, sukses jamaah. Tapi ketika diuji oleh Allah dengan kekayaan, belas nggak pernah sukses. Artinya pada saat kita sengsara, kita belangsak, kita betul-betul menjadi hamba Allah yang sempurna. Sedikit-sedikit Allah, sedikit-sedikit istighfar, sedikit-sedikit subhanallah, sedikit-sedikit kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Allah uji kita dengan kekayaan, perut kita kenyang jamaah, hampir bangun malam nggak pernah bangun kita. Hampir subuh nggak pernah bangun kita. Ketika miskin hamba Allah, ketika kita dalam keadaan kaya nggak menjadi hamba Allah, tapi hamba harta, hamba jabatan, hamba kedudukan jamaah. Maka disinilah kita harus paham betul. Kenapa kadang-kadang kita sudah sholat, kadang-kadang kita sudah beribadah kepada Allah, justru doa-doa kita nggak pernah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Justru Allah tidak segera mengijabah hajat-hajat kita. Pertanyaannya, kenapa ya Allah? Aku sudah melaksanakan tugasku sebagai seorang hamba. Aku sudah melaksanakan kewajiban-kewajibanku ya Allah. Salat berjamaah di masjid tepat waktu, udah gitu zikir, udah gitu berdoa, udah gitu hak-hak manusia sudah aku tunaikan ya Allah. Tapi kenapa pada saat aku berdoa kepadamu ya Allah, doaku hampir saat ini tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita pahami saat ini jamaah, Allah itu yang menciptakan kita sebagai hambanya. Dan Allah tahu batas maksimal kita sebagai hambanya. Porsinya tahu. Maka jamaah, kita harus kenal kenapa Allah tidak pernah mengabulkan doa kita. Mungkin yang pertama kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau aku kabulkan doamu kata Allah, kita harus yakin, ya Allah, saya sudah doa sampai puluhan tahun. Saya sudah doa sampai mungkin lama-lama, sampai jidat kita bukan hitam lagi, ungu jamaah. Tapi kenapa doa belum dikabulkan? Maka kita yakin tugas kita sebagai hamba itu cuma doa, cuma minta sama Allah. Adapun hak prerogatif Allah itu apa? Mengabulkan doa kita. Jangan sok ngatur Allah. Ada buku judulnya gini, Anda tuh berdoa meminta kepada Allah atau menyuruh Allah jamaah. Ya Allah, kalau bisa awal bulan ini ya Allah, saya punya uang 7 juta ya Allah. Kalau bisa tanggal 1 bukan tanggal 2. Itu kira-kira meminta sama Allah atau nyuruh Allah jamaah? Ya, kita yakin sama Allah, ya Allah, kalau hari ini aku berdoa terus, istiqomahkan aku dalam berdoa. Kita berdoa nggak dikabulkan oleh Allah, dapat pahala kesabaran. Saya pernah menceritakan bagaimana sahabat Rasulullah SAW, ya, kecongkel matanya karena jihad fisabilillah, sampai ngegantung bola matanya. Kata Huzaifah, wahai sahabat, kamu bilang ke Rasulullah SAW, minta doa kepada Rasulullah agar Allah menyembuhkan matamu itu yang sudah ngegantung. Sahabat ini mengatakan, kalau aku berdoa, kalau aku meminta kepada Rasulullah untuk menyembuhkan, berarti aku nggak punya kesabaran. Kalau aku meminta doa kepada Rasulullah SAW untuk disembuhkan, berarti aku putus asa dengan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Pada saat ini temannya Huzaifah menemui Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wahai Huzaifah,
katakan kepada sahabatmu, jadikan matanya tercongkel hampir jatuh, itu kesabaran. Kalau dia minta berdoa kepadaku agar aku menyembuhkan penyakitnya, dia sembuh, tapi dia tidak dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sabar dengan penyakitnya, dia sabar dengan penderitaannya, dan ikhtiar terus berdoa kepada Allah dengan harapan, aku tuh tugasnya cuman berdoa, adapun terkabul atau tidak itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan poin pertama agar doa kita yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berbuah kecewa. Yang pertama apa? Tanamkan bahwasannya tugas kita sebagai hamba Allah itu berdoa. Adapun yang mengabulkan adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saat doa kita tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kepengen kita selalu berdoa kepadanya. Kalau aku kabulkan secepat itu, jangan-jangan doa kita berhenti. Orang kalau belum dapat jatah nikmat, itu terus memburu dengan cara apapun. Bangun malamnya rajin, baca Qur'annya rajin. Ya, Allah gak mau kabulkan nih. Khawatir apa? Khawatir dia lupa segala-galanya. Yang mau jadi polisi, Masya Allah, itu latihannya luar biasa. Malamnya bangun malam, puasa Senin Kamisnya luar biasa. Banyak teman-teman jamaah di Jakarta jamaah, mau jadi anggota tentara, mau jadi polisi, mau sukses CPNS, sebelumnya Masya Allah bertubi-tubi dia membuat amalan-amalan, tapi ujung-ujungnya adalah dunia. Ketika membuat amalan ujung-ujungnya adalah dunia. Pada saat Allah kasih nih cicipi dunianya, wallahi dia lupa segalanya. Maka kalau hari ini, detik ini Allah belum mengabulkan doa kita, husnuzon billah, mungkin pada saat Allah mengabulkan doa kita, kita akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya selalu bilang sa'labah lah itu. Sa'labahnya zaman sekarang itu banyak. Waktu belum kaya, waktu miskin, rajinnya luar biasa. Jamaahnya paling depan. Kalau bisa di depan imam jamaah. Ya kan? Ini sa'labah nih. Mau ngapa-ngapain gak gampang. Masya Allah. Ya Rasul, doakan saya ya Rasul. Saya kalau udah kaya, rajinlah sholat. Kalau saya udah punya banyak-banyak segala macam, Masya Allah, apapun saya bantu. Rasul tahu, jangan salabah, jangan. Sudah, kamu ikhtiar saja. Kalau kamu mikirin akhirat, Allah sempurnakan dunia. Allah katakan kepada dunia, wahai dunia, engkau mengabdi kepada hambaku yang mengabdi kepadaku. Selama ada hamba Allah yang sujud kepadaku, maka dunia semua jadi diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada hambanya. Siapa yang ketika sholat memantaskan dirinya di hadapan Allah, cara pakaiannya dia pantaskan, cara pakai sarungnya dia pantaskan. Karena yang saya hadapi ini presiden di atas presiden, king of the king, not king of the King Kong. Ya, pantaskan. Pada saat kita berhadapan dengan Allah, memantaskan diri kita kepada Allah, maka kelak ketika kita berhadapan dengan makhluk Allah, Allah akan pantaskan mereka memantaskan kita. Itu rumusnya jamaah. Kita pernah mendengar sebuah kisah bagaimana seorang ulama yang dia selalu mengkritisi pemerintah dalam hal kebaikan. Mengkritisi nggak berkoar-koar. Dia langsung menemui pemerintah. Langsung bicara, karena memang pemerintahnya nggak suka. Ini ulama dicekal oleh pemerintah, dimasukkan ke dalam penjara, dan semua para pejabat di sana, masyarakat tahu kalau ada seseorang yang dimasukkan ke dalam penjara kerajaan, sore dimasukkan, malam dimasukkan, besok jam 1 sampai subuh dan nggak ada nyawanya karena dikeluarkan harimau. Tapi ulama ini, masya Allah, saya paham. Tapi ulama ini Masya Allah, siapa yang mengabdi kepada Allah, maka Allah akan jadikan makhluk Allah mengabdi kepada kita. Siapa yang takut kepada Allah, Allah akan buat semua makhluk takut kepada kita. Tapi siapa yang tidak pernah takut sama Allah, maka Allah jadikan semua makhluk itu meremehkan kita jamaah.
Maka saat ulama ini tahu nanti malam itu ada harimau, ulama ini punya keyakinan, aku nggak takut dengan harimau, tapi aku takut zat yang menciptakan harimau. Yang aku takuti dengan harimau itu apa? Pada saat aku sholat malam, pada saat aku punya wudhu, harimau menjilat aku punya kaki. Yang aku khawatirkan batal tidak wudhuku, jamaah. Yang dia pikirin itu ketika berhadapan dengan harimau. Kalau saya, bapak, ibu semua berhadapan dengan harimau, yang kita pikirkan apa? Kalau nggak hidup, mati kita. Perkara iman ini penting. Akhirnya keesokan harinya betul satu istana gempar. Ini si Syekh nggak meninggal, ini si Syekh nggak mati. Bahkan dia melihat di waktu subuh, si Syekh sedang memanjatkan doa subuh, sholat subuh. Ini harimau duduk di sampingnya dengan sedekap, jamaah. Siapa yang buat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakan hai Muhammad, Allah lah yang memiliki singgasana semua kerajaan, singgasana semua kekuasaan. Tu'til mulka man tasha. Allah akan berikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah akan berikan kekayaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah berikan keistimewaan, kelebihan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa tanzi'u mulka mimman tasha. Dan Allah pun berhak untuk merampas semua kerajaan. Allah berhak untuk mengambil kekuasaan-kekuasaan kepada manusia yang tidak tahu artinya bagaimana mengemban amanah sebagai penguasa. Wa tu'izzu man tasha. Allah itu yang paling sempurna, yang paling tahu bagaimana cara memuliakan siapa yang dikehendaki. Wa tudhillu man tasha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk merendahkan, meremehkan semua makhluknya siapa yang dikehendaki. Biyadikal khair, dalam genggaman Allah kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, jamaah. Sesungguhnya dialah Allah, engkaulah ya Allah, segala sesuatu engkau mencengkram bagaimana menghendakinya. Maka yang kedua, pada saat kita punya doa nggak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tanamkan dalam hati kita, mungkin kalau doa saya dikabulkan, saya nggak sholat jamaah lagi. Mungkin kalau doa saya dikabulkan dini hari, dikabulkan secepat ini, mungkin saya akan nggak pernah sholat malam lagi, nggak pernah berbuat ketaatan-ketaatan lagi. Banyak cara, banyak jalan menuju Roma agar kita tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah. Si Amin dan si Qabul, dua orang manusia dalam tata aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak manusia yang anti mengucapkan amin lantaran karena makhluk, ya kan? Gak mau, padahal dia paham. Keterangan dalam hadis itu, kalau kita mendengar doa-doa harapan, yang kita katakan bukan qabul, bukan. Tapi apa? Gak usah teriak, nanti masuk video soal ini. Khawatir saya kalau kita kelatahan ngucapin qabul anti dengan amin, ya. Karena bukan karena Allah, nanti ketika sholat berjamaah kubu qabul itu bukan membaca amin tapi qabul, hancur sholatnya. Tuh, orang tuh Masya Allahu Akbar. Kalau urusan dunia siap-siap dia, apapun yang dibutuhkan akan siap. Ini manusia. Kata Rasulullah SAW, enggaklah Sa'labah, aku takut yang sudah-sudah itu seperti itu. Kamu jalani proses saja. Kalau kamu jalani proses, hindari protes sama Allah, insya Allah Allah tahu kapan nih kita jadi bintang. Kapan kita jadi pegawai naik karirnya. Kapan kita jadi penguasa sukses dunia akhirat. Kapan Allah tahu, jamaah. Kalau toh nggak jadi minimal kita dapat pahala kesabaran. Kalau toh Allah nggak berikan kita di dunia ini, Allah berikan ke anak-anak kita. Allah berikan ke cucu-cucu kita. Ini alasannya karena kita kurang sabar. Saya itu sabar, berusaha sabar kapan? Pada saat kita di majelis ilmu ini. Ini kita ngecas kesabaran kita. Ya Allah, kalau kita nggak sabar nggak akan sempurna mengamalkan semua amal soleh. Coba bayangkan di Wonosobo, jamaah. Saya tadi dari Wanayasa. Saya nggak minta dijemput. Gini, kalau dijemput pasti terlambat.
Saya tuh kemana-mana kepengen pakai motor, cuman panitia jemput, saat jemput takut kemana-mana. Akhirnya terlambat, sampai rumah itu apa? Pas azan. Daripada saya nggak sabar bawa motor untuk ngudak maghrib di sini, wallahu a'lam. Mungkin larinya bukan sempurna maghrib, tapi apa? RSU atau enggak kuburan. Tapi sabar, sabar. Jalani proses, hindari protes. Ya Allah, mah, kunci mobil di mana? Kunci mobil di mana? Istrinya dimarah-marahin, anaknya dimarah-marahin. Coba kalau kita mau sabar, kalau toh hilang kunci, larinya kemana? Ke dukun, ya kan? Kita halal kok pergi ke dukun. 2 dukun saja yang halal, dukun beranak sama dukun kunci. Yang lain haram. Kalau kita berpikir, ya Allah kenapa ya saya marah-marah? Coba dampak dari marah-marah apa? Kunci nggak ketemu, nanti tidur sama istri adu-aduan pantat, Bu. Anak-anak sudah malas lagi. Tapi kalau kita, ya Allah, ya sudah. Kalau sudah hilang, ya hilang. Allahumma ajirni min musibati wakhlubni khairun minhu. Kalau seandainya ya Allah terjadi apa-apa pada diriku, ya Allah tolong ya Allah. Buat aku sabar, berikan kesabaran dari apa yang aku lakukan saat ini ya Allah. Dan ganti dengan yang lebih baik. Kelar Rasulullah SAW. Ya Allah, ini gimana ini? Dingin-dingin. Kok ada as-salatu khairum minan naum? Kalau kita nggak sabar nggak bakal bangun jamaah. Sabar kita ya Allah. Saat saya mau masih hidup di dunia ini, maka tugas saya sebagai hamba Allah tidak akan pernah melepaskan yang namanya sholat. Bangun kita, karena kita sabar. Bangun, ngambil wudhu, lepit selimut, kita doa Allahu Akbar. Karena sabar. Coba kalau nggak sabar, kita nggak akan bangun. Ngantuk, nggak sabar, bangun, wudhunya acak-acakan. Akhirnya sholat gak di masjid, sholat subuh 1 detik selesai karena nggak sabar. Makanya betul Quran mengatakan ista'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa harus sabar dulu? Karena orang bisa sholat sempurna karena dia sabar. Orang bisa ibadah sempurna karena sabar. Sabar dia nuntut ilmu dulu, sabar bagaimana cara menyempurnakan wudhunya, sabar bagaimana cara menyempurnakan dia istinjanya. Kita mau wudhu lagi pipis, istinjanya nggak sabar, nggak diterima kita punya wudhu. Rapi istinjanya, sabar juga. Kita mau ke masjid, sabar, lakukan proses. Dunia ini kan berproses. Nggak ada orang habis nikah langsung kaya, punya perusahaan, kecuali sinetron. Nah kita dididik oleh sinetron. Ya, coba kita mau makan gak sabar bikin mie instan. Seminggu makan mie instan, kalau enggak sariawan panas dalam, ya kan? Makanya dalam artikel Arab itu dikatakan as-sabru kas-sabri murrun fi madaqatihi lakin awaqibu ahla minal asal. As-sabru kas-sabri, kesabaran itu laksana pohon sober. Pohon sober itu banyak di kota Madinah yang rasanya pahit. Itu lebih pahit daripada mahkota dewa. Tapi kalau kita banyak makan pohon sober, makan jamu-jamu sehat. Tapi kebanyakan kalau makan minum sirup lama-kelamaan sakit kita. As-sabru kas-sabri murun fi madzaqati lakin awaqibu ahla minal asal. Kalau kita sudah minum jamu itu dampaknya itu lebih manis daripada madu. Ya. Jadi yang kedua apa? Kalau doa kita sampai detik ini belum Allah kabulkan, khawatir kalau segera Allah kabulkan kita nggak taat lagi. Datang, kita lagi makan di restoran nih. Datang pengamen. Kalau suaranya bagus, kira-kira kita akan ngasih duit secepatnya enggak? Enggak, kita dengerin sampai habis lagunya. Kalau bisa kita request. Tapi kalau suaranya jelek, dikasih tuh uang secepatnya. Mas nih, udah kabur. Bikin kuping gue pengeng aja. Begitu juga Allah. Jangan kepedean. Saya doa sama Allah dikabulkan. Belum tentu Allah itu memihak pada kita. Siapa tahu itu azab buat kita. Maka jangan pernah kita mengatakan, ya Allah,
kok secepatnya itu engkau kabulkan doaku ya Allah. Padahal aku sholat selalu terlambat. Padahal sholat malam gak pernah. Maka kalau rezeki kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selalu tepat waktu, padahal jamaahnya gak pernah tepat waktu, padahal bangun malamnya gak pernah tepat waktu, maka justru jangan ngucapin alhamdulillah tapi istighfar. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan ini bukan nikmat tapi istidraj. Atau jangan-jangan ini bukan nikmah tapi niqmah. Makanya kita kalau nulis bahasa Arab dilatinkan di Indonesia, kalau bisa harus mengacu kepada keislaman. Allah kita tulis jangan Allah tapi nulis Allah. Minimal ada dekat-dekat ejaannya. Tapi kita nulis ALLAH, orang Kristen bacanya Allah, Yahudi bacanya Allah, kita bacanya Allah. Diomelin sama ejaan Indonesia yang disempurnakan. Assalamualaikum biasanya kita tulis gimana? ASS. Ya. Subhanallah wa ta'ala kita tulis SWT. Nah, nikmah dalam bahasa Indonesia yang benar itu nggak pakai K tapi pakai tanda koma di atas, nikmah. Tapi kalau kita pakai K itu artinya azab, musibah. Nikmah dengan niqmah. Ya. Ini yang kedua. Sekarang kita yang ketiga. Yang ketiga apa? Syekh Shaltut mengatakan agar doa yang kita sampaikan gak pesimis, gak putus asa. Kalau dikabulkan khawatir timbul fitnah. Tuh lihat. Ya Allah, kalau Allah mengabulkan doa kita, khawatir timbul fitnah. Ya Allah, saya minta kaya. Allah kabulkan nih. Ternyata apa? Kita sombong. Ternyata apa? Kita nggak mau sholat malam lagi. Ternyata apa? Kita nggak mau ibadah lagi. Allah itu banyak cara untuk mengarahkan kita kepada ketaatan-ketaatan. Kadang-kadang kitanya yang sok tahu. Kita itu mau diatur apa Allah, apa mau mengatur Allah. Yang keempat, tidak ada satu doa yang tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau toh dikabulkan, Allah kabulkan di kemudian hari. Saya selalu membuat satu permisalan. Kita punya anak kelas 3 SMP. Dia bilang, "Pak, saya sudah kelas 3 SMP, Pak. Teman-teman kalau berangkat ke sekolah itu minimal dia pakai motor. Nggak ada yang pakai angkot, saya malu, Pak. Terserah Papa lah mau beliin saya apa, PCX oke, NMAX oke, KL oke, ya kan?" Papanya mampu, mamanya juga mampu. Tapi kata papanya, kalau aku berikan sekarang nih di usia SMP kelas 3, jangan-jangan nyampainya bukan ke sekolah. Pulang nyampainya bukan ke rumah. Kalau nggak ke kuburan, kalau nggak ke PKU. Saking sayangnya ini mamahnya dan papahnya kepada anaknya, nggak dikabulkan tuh permintaan beli motornya. Saking sayangnya. Begitu juga Allah. Kalau hari ini kita nggak dikabulkan doa kita, insya Allah dikabulkan di kemudian hari. Ketika anak kita sudah kelas 3 SMA, 3 tahun permintaannya hampir dilupakan. Makanya kalau habis doa lupain. Habis doa dilupain. Biasanya kalau doa kebaikan kita yang sudah dilupain, Allah akan hadirkan sedemikian rupa. Kelas 3 SMA. Dia bilang, "Anakku, kamu hari Sabtu ini pulang jam berapa?" "Insya Allah, Pak, saya pulang jam 1. Ya sudah, pulang dipastikan sudah sholat zuhur dan sudah makan siang. Papa tunggu di perapatan. Perapatan mana? Perapatan Perancis. Perapatan sana, ya, dibawa sama bapaknya. Ternyata mampir di sebuah showroom motor. Sini, loh, Pak, ini mau ngapain? Nak, kamu sekarang silahkan pilih. Ini permintaan kamu 3 tahun yang lalu. Ya, dulu 3 tahun yang lalu aku nggak kabulkan. Kenapa? Khawatir, khawatir kamu belum waktunya dewasa untuk megang motor.
Sekarang sudah kelas 3 SMA, silahkan kamu pilih. Tuh, mungkin kalau hari ini doa kita nggak Allah kabulkan, mungkin karena kita masih anak-anak. Ya Allah, saya ingin minta uang 5 miliar ya Allah. Ya, coba kalau kita bayangkan 5 miliar turun saat itu di rumah kita. Puk. Yang ada kita ambil uang itu apa kita semaput, jemaah? Mati kita. Allah tahu kamu tuh masih anak-anak, belum pantas megang uang 5 miliar. Nanti ada saatnya Allah tahu kapan kita itu pakai Pajero. Udah jalani dulu pakai Vario Muklis, tenang. Apalagi kamu Muklis, Masya Allah, di mana-mana ngisi kajian. Kalau kau pakai Pajero, satu kabupaten Wonosobo timbul fitnah. Itu kotak amal siapa yang dibobol sama Ustadz Muklis? Ya kan? Kalau bisa Pajero kita ditulisin hadiah pop mie. Kan gak ada fitnah. Fitnah jamaah. Semakin kita itu dikenal oleh masyarakat, maka semakin kita tundukkan pandang kita, muruah dijaga. Nongkrong di pinggir jalan, padahal kita bicara agama, tapi kan orang lain gak tahu yang kita bicarakan apa. Tuh lihat, semakin kita mau menjadi orang soleh, Allah jaga muruah kita. Allah jaga muruah kita. Sampai-sampai Allah tuh gak mau kita terjun dalam lautan fitnah manusia. Ya. Sulit jemaah. Makanya Allah itu paling paham dengan kita semuanya. Itu yang kelima. Yang keempat. Sekarang yang keberapa? Yang kelima. Kata Syekh Shaltut, kalau hari ini doa-doamu enggak Allah kabulkan, maka yakin Allah akan mengabulkan di akhirat. Kata kita, ya Ustadz, di akhirat mah musuh saya enggak ketemu Ustadz. Dia sombong banget punya mobil tuh. Makanya kalau kita dihina oleh seseorang, doakan yang baik-baik. Jangan justru ya Allah mudah-mudahan dia modar mampus segala macam. Enggak. La yuhibballahu jahra illa bisu illa man dulim. Memang ada di surat An-Nisa itu. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah mau mendengar perkataan-perkataan buruk untuk orang lain. Illa man dulim, kecuali mereka yang terzalimi. Kalau kita dizalimi oleh orang, kita boleh tuh mendoakan keburukan buat orang lain, kata Ibnu Abbas. Tapi kata para ulama-ulama sepakat, pada saat kita terzalimi, doa kita makbul. Jangan mendoakan keburukan untuk orang lain. Doakan yang baik, ya Allah, dia sudah menghina saya ya Allah, dia sudah merendahkan saya ya Allah, karena saya miskin, tolong ya Allah, panjangkan usia orang itu ya Allah, sampai dia bertemu aku dalam keadaan aku sudah menjadi bos, dan dia datang kepadaku meminta-minta minjem uang. Kan baik doanya, ya kan? Doa yang baik-baik. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini selalu saya lontarkan ini supaya kita paham bahwasanya hamba-hamba Allah yang Maha Rahman itu kalau dia berjalan di atas muka bumi Allah ini, dia selalu apa? Rendah hati. Ya, rendah hati, enggak kenapa-napa. Penampilan itu Amerika, tapi hati kita Mekah. Daripada penampilan kita Mekah, hatinya Jerman. Ya, saya selalu bilang banyak orang saat ini kepribadiannya, pakaiannya pakaian Nabi, tapi kelakuannya babi jamaah. Banyak. Akhirnya yang disudutkan adalah Islamnya. Oke, hati-hati. Kita di sini ngumpul dalam suasana yang sama, iman yang sama, nggak melihat bagaimana arahan kita untuk beragama. Yang penting bermuara pada satu, Allah Subhanahu wa taala. Mau kita A, mau kita B, mau kita C, mau kita apa, kita bersatu. Jangan sampai kita tidak mengucapkan salam dengan teman kita gara-gara firqohnya kita. Jangan sampai kita sudah pindah firqoh, kita sudah pindah jamaah, tapi ternyata menjadikan putus silaturahim. Jangan, hati-hati. Banyak orang Islam yang sholatnya, pahalanya amal solehnya luar biasa, tapi nggak bisa menjaga hatinya. Maka manis dengan jenggot kita, manis dengan hijab kita, manis dengan purdah kita, manis dengan cadar kita. Ustadz Firanda tuh mengajarkan,
Maka jangan pernah kita mengantikan salam kepada saudara-saudara kita. Selama dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu saudara kita. Haunan, berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika suatu hari kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang tidak sevisi dengan kita. Mungkin dia ahli maksiat, mungkin dia ahli zina, mungkin dia ahli nongkrong, mungkin dia anak-anak pangki ahli maksiat. Tapi justru doa kita apa? Qalu salama. Aku doakan keselamatan buat mereka semuanya. Mereka itu kepengen dirangkul kita. Tapi kadang mereka itu minder. Makanya jangan sampai minder, kita rangkul mereka. Ya. Nggak tahu di sini masih ada apa enggak. Dulu tahun 2017 saya sering tuh ke alun-alun kalau setengah malam, setiap hari Selasa malam. Kenapa? Banyak bencong-bencong di alun-alun. Ngumpul semua waria-waria, Bu. Iya. Mereka itu Masya Allah, ketika kita dekati dengan kita pakai jubah, pakai gamis, pakai sarung, mereka ngobrol ke kita. Sampai semalam suntuk mereka sholat maghrib. Nggak ada sarung, kita kasih sarung mereka. Ternyata mereka berkesimpulan, ya Allah, baru kali ini ada orang yang selalu sholat mendekati kami. Ternyata mereka mau dekat sama kita. Bagaimana mungkin mereka dekat kita kalau kita nggak dekat kepada mereka? Ya, husnuzan sama orang lain. Jadi yang kelima, kalau seandainya doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakin Allah akan mengabulkan doa kita nanti di akhirat. Yang keenam, Allah akan kabulkan doa kita dalam bentuk lain. Hari ini pendaftaran terakhir, diterima anaknya di universitas negeri. Pendaftaran terakhir hari ini. Mamanya udah berdoa kemana-mana, gak dapat uang. Kata mamanya, coba kamu bilang lagi ke bagian administrasi, boleh gak diundur waktunya sampai akhir bulan ini. Ternyata boleh. Akhirnya di keyakinan, ya Allah gak mengabulkan hari ini aku dapat uang, tapi Allah mengabulkan lewat cara lain. Kapan? Diundur hari-harinya. Banyak jalan menuju Roma, jamaah. Allahu Akbar. Saya itu sampai bingung, ya Allah, ini anak mau ada keperluan, anak mau supit, anak mau khitan, saat itu nggak megang uang, jamaah. Tapi saya, Masya Allah, saya nggak ada kepikiran untuk nyupit. Tapi saya kepikiran saya harus cek lokasi hari ini. Saya harus di Wanayasa tanggal 17, Senin siangnya saya ngajak anak. Saya nyari outlet paling murah khitan di mana. Tapi ternyata anak saya pada saat itu malah hari ini, Bi, kalau bisa hitannya jangan besok-besok. Lagian saya mau tahu bener gak sih hipnotis itu ada di dunia, kata dia. Ternyata kita cek, bismillah lah. Saya saat itu ada uang tapi gak cukup dengan uang seperti itu. Bismillah, langsung saya hitan. Langsung masuk anak saya, istri selalu nunggu, saya langsung ke masjid, jamaah tuh gitu. Jadi kalau kita punya masalah jangan ke orang lain. Kita punya Allah, lari ke masjid. Kita sempurnakan kita punya sholat. Ketika langsung pada saat saya sholat di masjid itu, ya sholat 2 rakaat tahiyatul masjid atau apalah. Ternyata istri saya juga lagi nunggu di luar karena kita nunggu dokter. Wallah, salah satu jamaah ada yang ngelihat istri saya transit di situ. Dia bilang, ada apa? Mau khitan. Ternyata istri mau ke ruangan, ini jamaah langsung nanya di kasir, Bu, sudah bayar belum biaya khitannya? Belum, langsung dibayar cash, jamaah. Allah itu ngelihat bagaimana keputusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai hati kita itu berharap kepada makhluk. Kalau urusan umat kita serahkan kepada makhluk. Tapi kalau urusan pribadi jangan. Allah paling anti di poligami. Allah paling anti. Kalau urusan pesantren, urusan masjid segala macam, kita monggo musyawarah sama-sama. Tapi kalau urusan pribadi jangan, jamaah. Hati-hati, Masya Allah, hati-hati. Allah banyak sekali memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Salah satunya apa? Allah perdengarkan kita suara azan Isa. Allah masih baik sama kita. Yang terakhir, kalau saat ini doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 kita pelajari, ternyata belum jebol juga doa kita. Maka yang ketujuh, introspeksi diri. Introspeksi itu apa? Kalau kita bicara introspeksi diri kita, ya Allah, saya ini gimana, saya ini gimana, saya ini gimana. Jangan menyalahkan orang lain. Aku qauli hadza, mohon maaf lahir batin. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada keterlambatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.